Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafizakumullah, para asatidz rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita semua wajib hukumnya merujuk kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu ketentuan hukum-hukum Allah atau syariat atau peraturan yang wajib untuk kita semua, karena datangnya dari Allah yang menciptakan kita untuk kita semua. Di dalam ilmu fikih ada namanya istinbat. Apa istinbat itu? Istinbat itu ialah pengambilan semua hukum syariat dari Al-Quran dengan ulama fikih dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama yang mengambil itu namanya mujtahid. Ulama yang mengambil keputusan satu hukum itu namanya ulama yang berijtihad. Seperti madzhabul arba, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi. Jadi kenapa? Biar kita tahu perbedaan bukan berarti salah, tetapi dapatnya berijtihad. Insyaallah seperti imam yang empat itu sama-sama tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kami sekarang mau menjelaskan tentang iddah secara detail insyaallah. Apa tujuan Allah membatasi dengan iddah? Apa rahasianya? Jadi ialah untuk menjaga kemurnian nasab. Jadi di sini letaknya Islam itu indah. Takut ada sisa-sisanya mani yang sang suami yang masih ada di rahim sang istrinya. Maka dari itu Allah membatasi dengan iddah. Ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami bersama. Mari kita tadabburi bersama ayat surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fil arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlu mithlul ladzina alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Nah, ini tentang iddah. Kita kalau dicerai dengan suami kita, bagian ibu harus perhatikan. Jadi para istri yang dicerai wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Di sini perlu diketahui apa quru itu. Quru itu bukan bulan, tapi 3 suci, 3 kali suci. Ya, seumpama datang bulan, setelah mandi junub suci 1 kali, berarti datang bulan lagi mandi junub suci berarti 2 kali.
sampai 3 kali suci. Itu iddah kalau orang yang normal haid dicerai sama suaminya. Jadi tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Maksudnya harus keterbukaan. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, dalam masa iddah. Maksudnya di sini kalau dicerai sama suaminya sebelum masa iddahnya selesai, sebelum nyampe 3 kali sucian, berarti diperbolehkan kembali tanpa menikah, tanpa dinikah lagi sebelum habis masa iddah. Ini penting ya. Jadi sebelum masa iddah, kalau mau rujuk itu cuman saya mau kembali gitu aja, cukup, selesai, tidak usah menikah lagi. Jadi kalau seumpama sudah keluar dari masa iddahnya, itu mau rujuk itu wajib menikah, seperti ada saksi wali apa itu. Jadi kita penting dalam mengetahui tentang hal ini, dan mereka para perempuan itu mempunyai hak seimbang dengan wajibnya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Jadi di sini perlu kita ketahui bersama, ini iddahnya perempuan yang masih normal ya. Jadi iddahnya kalau perempuan yang sudah tidak haid, menopause, atau orang yang hamil, itu iddahnya beda lagi. Ini yang tadi, yang ayat yang kita sebut itu iddahnya orang yang normal yang dipisah dengan suaminya, maka iddahnya 3 kali suci. Jadi iddahnya itu Allah membatasi dengan iddah karena takut ada sisa-sisa benih sang suami di dalam rahim istri itu. Jadi perlu kita ketahui bersama. Bagaimana kalau kita sudah tidak iddah? Kalau sudah tidak haid atau lagi hamil? Mari kita tadabburi bersama surat At-Tolak ayat 4 ya. Jadi kita santai, yang penting kita paham ayat At-Tolak 34. Jadi di sini mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bersama. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi di sini bagi perempuan yang sudah tidak haid atau menofus, atau istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan bagi orang yang menofus, 3 bulan. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid 3 bulan.
Jadi sedangkan perempuan yang hamil, waktu iddahnya mereka sampai melahirkan. Jadi ini perlu kita ketahui bersama. Setelah kita melahirkan, selesai iddahnya. Kalau seumpama dicerai sama suaminya, hamilnya sudah 10 bulan, berarti 2 hari setelah dicerai melahirkan, nah itu sudah selesai iddahnya. Sudah selesai iddahnya. Berarti boleh kawin, ya boleh. Itu peraturan dari Allah. Karena iddah itu memang tidak ada lain, ketentuan dari Allah supaya meyakinkan bahwa benih-benih sang suami itu bersih di rahimnya para istri itu. Jadi setelah melahirkan, kalau bagi orang hamil itu iddahnya setelah melahirkan. Jadi kalau kita merujuk ke Al-Quran, memang ketentuan-ketentuan apa yang ditentukan Allah itu benar adanya. Sebabnya inti daripada iddah itu menjaga nasab, menjaga kemurnian nasab. Itu intinya, untuk menjaga kemurnian nasab kita. Jadi yang perlu kita ketahui juga, laki-laki dan perempuan wajib hukumnya mengetahui tentang tolak. Sebabnya biar kita tidak terjerumus kepada zina, ya. Ini penting kita ketahui, sebabnya ini dianggap enteng. Tolak itu menurut dalam kitab Fathul Qorib, sarahnya kitab Takrib, ya. Ini dijelaskan ada 3 tolak itu. 1, tolak raj'i. Yang kedua, tolak khulu namanya. Yang ketiga, fasakh. Apa yang dinamakan tolak raj'i? Tolak raj'i itu menceraikan, cerai yang masih bisa kembali, talak raj'i itu namanya. Jadi contohnya talak 2 kali. Kalau mau kembali waktu masih di dalam iddah, tidak usah dinikah, namanya talak raj'i. Talak raj'i. Jadi masih bisa kembali tanpa dinikah ulang. Tetapi kalau sudah keluar sesudah iddah, itu wajib dinikahi kembali, dinikahkan kembali. Seperti harus ada wali, 2 saksi, dan wajib ada mas kawinnya kalau sudah keluar dari iddah. Makanya hukum itu mudah sekali. Tetapi kita yang mau melaksanakan kadang-kadang kurang paham kita sendiri. Maksudnya kalau kembali di dalamnya iddah, kalau talak raj'i itu tanpa nikah lagi, cuman bilang saya mau kembali lagi, jadi sudah. Kalau talak raj'i. Sekarang talak khulu. Talak khulu itu perempuan yang menggugat cerai kepada suaminya. Perempuan minta cerai kepada suaminya. Ini menurut kita dinamakan talak khulu. Kalau talak khulu ini, perempuan yang menggugat cerai, nanti sang suami mengiyakan atau menghadap KUA memenuhi tuntutan gugatan dari perempuan, bilang iya yang laki, berarti terjadi cerai. Nah, kalau talak khulu ini meskipun di dalam iddah, ini tidak boleh kembali, harus
kalau mau kembali harus menikah ulang, menikah ulang lagi kalau telah khulu ini. Apalagi di luar iddah, di dalam iddah harus nikah, harus dinikahkan ulang seperti biasa. Jadi nikah baru tapi stok lama, jadi tidak apa-apa, jadi boleh kalau yang nikah dulu ini. Yang ketiga itu talak fasakh namanya. Ini perlu kita ketahui. Fasakh ini yaitu talak yang terjadi murtad di antara keduanya, atau istri yang murtad atau suami yang murtad. Jadi itu rusak nikahnya, yang namanya talak fasakh. Ini bisa yang tahu, kalau seumpama yang tahu suaminya bahwa istrinya murtad itu menghadap KUA, nah, nanti terjadi cerai, kalau mau kembali lagi membaca syahadat 2 langsung dinikahkan lagi. Ini jadi hati-hati, jangan sampai syirik di dalam pernikahan ini, murtad di antara satu, jangan diem. Kalau seumpama sang istrinya, sang suaminya minta kembali ke Islam lagi dan baca syahadat lagi, ya. Begitu. Jadi caranya untuk saling keterbukaan. Sekarang selanjutnya, berapa lama iddahnya kalau istri ditinggal mati suaminya? Nah, ini perlu kita ketahui. Mari tadabburi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Al-Baqarah ayat 234. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini jadi iddah kalau ditinggal mati suami, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri ini menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi iddah yang ditinggal suami mati itu 4 bulan 10 hari, arba'at ashhur wa ashra. Jadi kita tidak boleh bedak, tidak boleh pakai hiasan, tidak boleh umpama tidak boleh keluar. Tetapi di sini pendapat ulama di dalam kitab itu, kalau seumpama tidak ada tulang punggungnya, maksudnya punya anak 3 tidak bisa mencari nafkah seumpama, itu sebagai pendapat ulama memperbolehkan, yang penting
jangan tidak menerima pinangan atau dipinta untuk tunangan atau kawin atau apa, jangan dulu. Tapi boleh untuk mencari nafkah, sekedar nyambung hidup, itu pendapat ulama ya. Pendapat ulama begitu. Mari begini, nanti pertemuan akan datang kita lanjut untuk iddah yang di talak 3, dan nanti kita membahas perbedaan darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Sebabnya ini sangat penting. Banyak orang perempuan itu kebanyakan darah istihadah dianggap darah haid, dia tidak sholat, itu mata tidak puasa, itu kan salah besar. Itu harus tahu bedanya, seperti apa darah istihadah, seperti apa darah haid. Itu penting sekali nanti pertemuan yang akan datang. Dan tolong sekarang bagaimana resepnya supaya kita tidak mudah bercerai. Mari kita baca, tolong bacakan surat An-Nisa ayat 35 dan Al-Muhammad ayat 2. Bagaimana supaya tidak mudah kita bercerai. Tolong bacakan, nanti guru kita yang menjelaskan secara detail kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman untuk kita semua, untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah An-Nisa, surah keempat ayat 35. Surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Muhammad, surah ke-47 ayat 2. Surah Muhammad ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan
Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wallahu a'lam. Baik, jadi kenapa saya isi waktu kita untuk sedikit membahas Ustaz Fauzi, sedikitnya pengalaman kita maksimalkan kebaikan dan waktu sedikit buat Al-Fakir bisa kalian semua. Ustaz Fauzi juga lain lagi Al-Quran penting masa kita atau Ustaz Fauzi itu sedikit menjelaskan berkaitan dengan ini. Barusan dibacakan surat An-Nisa 35 dan surat Muhammad ayat 2. Intinya di sini seperti apa Allah menentukan hukum-hukumnya dan bagaimana kita melaksanakan hukum Allah dengan benar. Punya keyakinan, ya, punya kemauan untuk melaksanakan hukum tersebut, gitu. Ya, punya keyakinan dan punya kemauan untuk melaksanakan hukum tersebut, tidak mempermainkan hukum-hukum tersebut, tidak berbuat aniaya pada diri sendiri. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Kamu khawatir dari persengketaan antara keduanya itu salah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari perempuan, ya, jika keduanya bermaksud melakukan islah, jika keduanya bermaksud melakukan islah, ini intinya, ya, paham ya? Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, ini intinya. Jika tidak ada kemauan dalam melaksanakan perintah Allah, ya, jika memang tidak ada hidayah yang masuk, ya nggak bisa melaksanakan perintah Allah tersebut. Dia nggak ada kemauan untuk memperbaiki hukum-hukum Allah yang harus diperbaiki oleh dia, menjalankan, harusnya menjalankan hukum Allah dengan baik, ya susah untuk diperbaiki. Ya, ibu dipahami. Kemudian di surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Perilaku tadi itu, ya, hukum-hukum iddah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fauzi tadi, ya, ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh beliau. Kita wajib memahami itu dan wajib untuk melaksanakan hal tersebut supaya tidak ada apa, ya, nanti tidak ada yang namanya nasabnya rusak karena begitu dinikahi ternyata istrinya hamil. Nah itu, ya, 3 kali kuru itu berarti 3 kali dalam kesucian, bukan 3 bulan, 3 kali kuru, ya, sudah suci, ya, karena ada yang bisa lebih, ya, sucinya baru, ada orang haid itu ada seminggu, ada yang haidnya sampai 10 hari, ada yang sampai 15 hari, ya, ada tadi yang sampai Ustaz Fauzi tadi, ya, darah yang keluar tadi bukan darah haid tapi darah penyakit, ya. Nah itu perlu kita pahami. Nah hukum-hukum ini kita harus jalani, gitu ya. Kalau kita tidak diberikan pemahaman seperti ini, mana kita tahu. Coba kalau saya tanya sekarang, ya, nggak masuk ke sini lah, ini masih hangat. Yang kemarin, ya, coba Gus Nur, duduk ikhtiros itu apa? Yo, kemarin tuh duduk ikhtiros apa Gus Nur? Bingung cari bacaan dan catatan. Apa itu Nur Sidik? Nur Sidik apa? Kok mengajar
Yang itu maksudnya itu gitu. Jadi saya tanya yang kemarin dulu, nanti tidak ingat, tidak tahu ya, harus tahu ya. Apa yang disampaikan dijaga biar ada hikmah ya dalam kita menjalankan ini thariqah yang dimaksud ini. Thariqah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini thariqah sunnah. Paham ya, ini thariqah sunnah, bukan thariqah hitam ya. Bukan darah hitam tasawuf, tapi sunnah, dimana kita laksanakan perintah Allah dengan kesungguhan. Jadi paham ya? Yuk bersama-sama. Ke depan nanti ada penjelasan lain lagi, dan setiap minggu 2 kali akan ada penjelasan.